Serena sama X-Trail, boros mana BBM-nya? Ya. Kecepatan di bawah 60 saat direm, enak aja tuh, biasa katanya. Tapi saat kecepatan di atas 60 saat direm, terasa bergetar. Sebelumnya saya turut berduka cita atas meninggal dan wafatnya Ayahanda Mas Hardi. Mudah-mudahan beliau dimaafkan dan diampuni dan menerima tempat yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia yang sekarang sudah 1000 subscriber lebih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah subscribe dan menonton video ini. Mudah-mudahan kita akan terus memberikan video-video terbaru. Ya Mas Ardi ya? Ya, semakin semangat kita Pak untuk membagikan informasi tentang dunia otomotif ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya turut berduka cita atas meninggal dan wafatnya Ayahanda Mas Hardi. Mudah-mudahan beliau dimaafkan dan diampuni dan menerima tempat yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Taufik atas doanya. Semoga almarhum tenang di alam barzah saat ini. Amin. Ya, gimana Pak Taufik? Bisa dibantu? Iya, Mas Ardi. Kemarin kan kita sudah buat episode pertama ya untuk tanya jawab dari kawan-kawan di YouTube ya. Ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan lagi episode kedua dan selanjutnya. Sehingga kawan-kawan bisa memanfaatkan YouTube channel kita ini untuk kepentingan informasi yang bermanfaat ya untuk kendaraan mereka sendiri. Nah, kita mulai Mas. Pertanyaan pertama dari Mas Rohmat Abadi. Ya, Mas Rohmat Abadi lagi. Iya. Lanjut tanya lagi Mas katanya. Soal rem. Ya. Kecepatan di bawah 60 saat direm, enak aja tuh, biasa katanya. Tapi saat kecepatan di atas 60 saat direm, terasa bergetar. Dan rem jadi tak pakem katanya. Oh ya. Masalahnya apa Mas? Dan untuk perbaikan kisaran berapa duit Mas? Mobil saya Jazz 2005. Oh ya, oke. Jadi untuk rem bergetar sendiri itu memang biasanya muncul di kecepatan tinggi. Rata-rata di 80, 100 dan seterusnya. Nah, benar yang dialami dengan Pak Rahmat tadi. Ketika dia mengerem di kecepatan di atas 60 km per jam, itu terjadi kegetaran, terutama di setir dan juga di pedal remnya. Itu diakibatkan karena depan itu untuk mobil Jazz dan kebanyakan mobil sekarang itu menggunakan disc brake, cakram. Nah, ketika cakramnya itu dia mengalami run out atau oleng, run outnya itu sudah lebih dari 0,01, maka dia akan mengakibatkan getar ketika direm. Nah, solusinya adalah dengan melakukan bubut atau diganti ya. Pertama diganti. Solusi pertama mengganti disc brake, kemudian ganti kampas remnya. Atau solusi yang lebih ekonomis lagi dilakukan pelepasan disc brake kemudian dibubut. Nah, bubut sendiri dia beberapa ada yang dibubut biasa sembuh, tapi ada yang harus dibubut grinding. Jadi dia di finishing Pak Taufik. Itu lebih halus lagi kalau dibubut grinding. Nah, ketika sudah dibubut grinding, maka lebih baiknya menggunakan kampas rem yang orisinal. Karena satu di antara penyebab keolengan rotor disc atau piringan itu karena menggunakan kampas rem yang non-ori. Dia menggunakan bahan yang lebih keras daripada orisinalnya. Seperti itu, Pak Taufik. Nah, untuk kisaran harga ya variatif. Mulai dari 480.000 ke atas. Itu untuk penggantian kampas remnya berikut dengan untuk bubut rotor disc. Bubut ya. Karena untuk tipe-tipe merek tertentu berbeda-beda. Mobil berbeda-beda ya. Tentunya untuk budget ya paling enggak minimal 500 ke atas lah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hardi. Mas Rohmat Abadi, mudah-mudahan jawaban dari Mas Hardi dapat pencerahan ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mas Keisa Malika Ramadhani. Oh, berarti Mbak atau ibunya? Ya mungkin Ibu ya. Ibu ya. Baik. Untuk Nissan Serena C24 bisa nggak pakai oli matic Idemitsu? Oh iya, jadi untuk Nissan Serena C24, kemudian tipe-tipe Nissan lainnya seperti Evalia, kemudian ada lagi X-Gear seperti itu ya, Livina yang seri-seri lama L10. Itu dia masih menggunakan matic konvensional. Matic konvensional dengan 4 percepatan ini dia menggunakan matic D atau Dexron 3 satuannya. Nah, itu bisa menggunakan Idemitsu satu di antara mereknya seperti itu. Jadi untuk Serena bisa menggunakan Idemitsu matic ATF. Baik.
Lanjut Mas dari Bapak Alex Al-Fatih. Oh ya. Matur suwun Mas Ardi, sukses selalu. Request Amin. untuk review Evalia-Matic. Saya sedang ada rencana cari Evalia-Matic. Bagaimana perawatan dan kenyamanannya? Siap. Kalau untuk review Evalia memang kita sudah rencanakan Pak Taufik ya. Iya, betul. Hanya nunggu unitnya dan kita memang belum dapat unitnya untuk yang Matic sendiri. Yang jelas untuk Evalia sendiri sekedar gambaran saja. Dia menggunakan mesin HR15DE, kemudian untuk maticnya juga konvensional, sama persis yang digunakan di tipe Livina seri L10. L10 ya? L10 itu sama. Jadi untuk ininya sama. Kemudian untuk beberapa yang harus kita perhatikan untuk meminang Evalia, pertama adalah dia di busing stabilisernya lemah. Jadi ketika melewati polisi tidur ada suara jeduk-jeduk. Bunyi ya? Bunyi seperti itu biasa diganti busing stabilisernya saja sembuh. Tapi untuk proses penggantian busing stabilisernya ini memang tidak murah biayanya karena dia harus turun member. Karena posisi busingnya di antara rack steer dengan member. Nah, dia kalau untuk membuka bautnya itu memang harus turun karena tertutup oleh rack steernya itu sendiri. Kemudian yang harus diperhatikan lagi untuk Evalia, dia memiliki single motor fan. Oh iya, jadi, satu itu benar. Motor fan-nya hanya satu. Ketika motor fan-nya itu tadi dia udah lemah, terkadang di temperatur yang tinggi dia tidak respon hidup sehingga timbul overheat, timbul tanda merah seperti itu. Nah, ketika baru saja beli lebih baik segera ganti motor fan-nya. Gitu. Atau enggak Pak punya cadangannya. Kemudian untuk coil sama yang digunakan dengan tipe Nissan March dan dia memiliki kelemahan kalau sudah kilometer tinggi. Nissan March atau Nissan Livina, Mas? Nissan March. Oh, masa Nissan March ya? Nissan March. Nissan March. Kemudian Livina yang new itu koilnya sama. Nah, sehingga kodenya 22448 1HC0A. Ketika di sana dia sudah kilometernya tinggi, maka protektor koilnya banyak yang rapuh sehingga mesin kadang-kadang pincang. Nah, kalau pincang seperti itu bisa diganti dengan alternatif ganti protektornya saja. Gitu. Mas, untuk mesin sendiri kan body besar ya. Nah, dengan mesin 1500 itu bagaimana, Mas? Ya, kalau untuk Evalia dengan kondisi bodi yang sangat besar seperti itu, kemudian menggunakan cc yang 1500 khususnya untuk yang tipe Matic, memang dia kondisinya berat, tarikannya berat. Jadi kalau ini Bapak yang bertanya ini dia sebelumnya menggunakan mobil yang tipe biasa seperti Livina seperti itu, mungkin Matic-nya sama, hanya saja bodi yang diusung itu dia lebih besar, maka memang agak lemot karakternya. Seperti itu. Tapi itu bisa dilakukan remapping, ecu dan cleaning ruang bakar ya untuk meningkatkan performanya. Di AHA bisa remapping, Mas? Bisa kita remapping. Oke, baik. Selanjutnya, Mas, ada lagi pertanyaan dari Equality. Mas, kalau ganti oli sendiri di rumah, oli bekasnya dibuang kemana? Ini kan limbah. Ya, B3. B3. Ya. Untuk oli sendiri memang dia limbah B3 ya, sehingga untuk penanganannya pun juga kita mesti hati-hati di dalam mengetap. Terutama kalau kita pun sendiri di bengkel, kita memang punya alat tap khusus. Pertama, terus yang kedua kita punya tampungan khusus untuk limbah tersebut. Nantinya ketika dia sudah penuh, dia akan kita panggil pengepul ya? Pengepul oli. Nah, dia memang berbadan PT sehingga memang sudah memiliki izin. Nah, apabila kita ganti di rumah bagaimana? Ya, kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Kemudian oli bekas atau botol oli bekasnya jangan dibuang, tapi kita gunakan itu untuk membungkus oli bekas yang sudah kita gunakan. Kemudian cara pembuangannya, kalau Bapak ini yang bertanya dia memiliki bengkel langganan, sebaiknya dititipkan di bengkel langganan, nanti biar bengkel langganan tersebut yang sudah kerjasama dengan pengepul oli itu bisa diambil. Mengambil ya? Oke, baik. Selanjutnya, Mas, dari Pak Rofi Safi'i. Mas mau tanya, kalau kunci ditancepin, nggak bunyi tuh, titit-titit. Nah, kayak biasanya, apa masalahnya? Error di mana itu? Ya betul, ketika kunci ditancapkan, kemudian dia tidak bunyi, mungkin pintunya tertutup. Oh iya, betul, satu ya. Pintunya tertutup bisa jadi, atau mungkin pintunya sudah terbuka, tapi kok dia tidak bunyi, karena dia memang terhubung dengan sweep pintu ya. Ketika terbuka terus dia tidak bunyi, maka cek fuse yang ada di speedo. Jadi speedo itu dia memiliki fuse, namanya kalau nggak salah electric part ya. Itu dia kalau dia putus dia nggak bunyi. Atau mungkin dari speaker yang ada di speedonya itu sendiri dia rusak. Nah, untuk itu 3 poin ini penting untuk dicek. Oke. Lanjut lagi dari Mas Rifai Ali Rahman.
Bang, punyaku kok tekor terus nih, katanya, akinya. Wakinya. Dan dicek tapi nggak ketemu. Sudah dicek nih, sudah nggak ketemu. Apa penyebabnya? Mohon sarannya. Nah, untuk pengecekan aki tekor sendiri bisa pertama dicek yang jelas alternatornya ya. Di sana alternator itu memiliki dioda. Jangan sampai diodanya itu jebol. Jadi dioda itu fungsinya untuk menyarahkan arus. Jadi jangan sampai arus yang ada dari aki kesedot masuk ke alternatornya. Itu yang pertama. Kalau itu sudah dipastikan dalam kondisi bagus di bengkel spesialis dinamo. Yang kedua, yang sering memakan tekornya aki itu adalah dia kontak ya. Ada kontak yang memang dia tidak berfungsi dengan baik untuk memutus arus. Oh iya, betul. Sehingga dia terus termakan. Yang ketiga adalah ininya Pak Taufik, head unit. Head unit juga? Terkadang ya head unit atau audio atau subwoofer ketika dia pemasangan instalasi itu saklarnya tidak bagus yang ada di sana, maka itu bisa mengakibatkan arusnya bocor. Oh iya, betul. Seperti itu. Lebih amannya apabila sudah terjadi seperti ini, kemudian kita belum melakukan perbaikan ke arah sana, yang alternator belum dicek, kemudian audio dan juga subwoofernya belum dicek, cabut saja terminal negatif akinya untuk mengamankan ketika mobil dalam kondisi berhenti atau mati di parkiran. Oke, baik. Lanjut lagi dari Little Sabina. Serena sama X-Trail, boros mana BBM-nya? Ya, untuk boros relatif. Jadi ketika kalau saya rasa pribadi saya pernah menggunakan X-Trail juga Serena, memang Serena lebih boros dibandingkan X-Trail. Pertama karena kenapa? Kok malah Serena lebih boros ya? Nah, padahal size-nya lebih kecil. Iya, benar. Ya, karena memang bodi yang dibawa lebih berat ya. Serena. Seperti itu. Kemudian untuk rasio ininya sendiri, rasio apa ya? Langkahnya itu, langkah torak itu dia memang lebih besar yang QR25 sehingga untuk langkah sedikit saja dia sudah dapat tenaga. Power yang besar. Oh. Jadi ya memang dirasa lebih boros Serena. Berarti Serena dikasih 2,5 aja berarti ya? Kasih 2,5 aja tapi nanti regulasinya, Pak. Iya. Kita harus nyari regulasinya nanti ke Samsat. Baik. Nah, ini lanjut lagi dari Pak Icu Hermawan. Bang, apa efek jika menggunakan bahan bakar selalu ganti? Misalnya pakai Pertamax, terus ganti ke Shell Power, dan begitu sebaliknya? Ya, selama dia oktannya masih di atas 92 ya, itu sebenarnya sih aman-aman saja. Tapi memang beberapa ini bahan bakar dia memiliki karakter mungkin antara satu bahan bakar dengan bahan bakar yang lainnya memiliki aditif yang berbeda sehingga dari penggantian ini timbul efek karbon yang sulit untuk dibersihkan. Dibersihkan ya. Seperti itu. Jadi ya sebaiknya menggunakan satu merek saja. Kemudian perhatikan merek mana yang terbaik, itu yang dipakai selalu. Lanjut lagi dari Pak Anang Supriyanto. Mas Abi. Ya, Pak Anang Supriyanto. Ya, terima kasih ilmunya Mas. Kalau pada Olimatic ditambahkan gearbox automatic aditif, apa akibat dan manfaatnya? Oke, jadi gearbox aditif yang ada di pasaran di Indonesia ini dia memang dikhususkan untuk matic-matic konvensional. Kalau untuk CVT sepengetahuan kami belum ada. Tapi nggak tahu karena keterbatasan ilmu kami. Ya. Biasanya untuk CVT memang dia untuk pistonnya itu dia jadi satu dengan seal-nya itu jadi satu dengan pistonnya. Nah, ini diperuntukkan untuk yang matic-matic konvensional karena untuk matic-matic konvensional itu dia seal-nya bisa diganti Pak Topik. Oh. Nah, biasanya untuk yang seal-nya dia sudah performanya dia turun, misalnya dia seperti keras atau mungkin aus di seal-nya, itu dia perlu aditif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan seal sehingga kompresi menjadi lebih kuat ya, seperti itu. Jadi fungsinya aditif diantaranya adalah untuk memperbaiki seal, kondisi seal. Kalau seal-nya dia keras, itu menjadi lebih lunak, lebih cepat untuk mengembang. Kalau seal-nya dia aus, itu lebih merapatkan seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Mas Ardi. Oh ya. Dari akun mewah. Kalau mobil jarang dipakai, Ya. cabut kabel aki apakah aman buat mesin jika tidak dipanasi sama sekali sampai 3 bulan? Oke, jadi baterai pun juga sama ya. Ketika sudah digunakan dia memiliki expired. Jadi sekalipun dia dicabut, mungkin dicabut hanya untuk mengamankan apabila dia terjadi kebocoran di sistem arusnya. Arus ya. Dan apabila dia dilepas pun, kalau kondisi akinya masih bagus, maka dia mempertahankan kondisi. Tapi kalau dia memang kondisinya aki itu memiliki usia yang sudah waktunya, maka akan tetap saja mengalami drop ketika baterai tersebut dicabut negatif.
Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi Oke, terima kasih atas kembali. informasi dan jawaban pertanyaan dari kawan-kawan semua dan sobat-sobat AHPedia. Ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap share video dari kami supaya mendapatkan pahala. Karena share gratis, kemudian subscribe juga gratis dan berpahala seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ardi. Oke. Kawan-kawan semua silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk meninggalkan di kolom komentar channel AHPedia. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.